Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Ya, baik, jadi langsung saja. Di sini saya merupakan bagian dari mahasiswa program studi HKI 9. Di sini kami akan menjelaskan sedikit masalah tentang fikih jinayah, yaitu masalah hukuman. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita duduk bersama dan kaji bersama-sama mengenai tentang masalah hukuman. Ya, yang pertama mengenai definisi hukuman. Hukuman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, dan hasil atau akibat yang mengakibatkan dia hukum. Kemudian, menurut hukum pidana Islam, hukuman merupakan seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah, yang menjelaskan hukuman merupakan pembalasan yang ditetapkan atau memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak. Kemudian dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Maksud dari pokok hukuman itu sendiri yaitu merupakan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, masyarakat yang menjaga ketertiban sosial. Kemudian beralih ke materi selanjutnya mengenai tujuan hukuman itu sendiri. Di sini tujuan hukuman terdapat dua tujuan. Yang pertama itu pencegahan, yang kedua itu perbaikan dan pendidikan. Ya, yang pertama mengenai pencegahan. Pengertian pencegahan itu merupakan menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping itu, mencegah pelaku pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu perbaikan dan pendidikan. Nah, tujuan yang kedua ini dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri perilaku suatu kesadaran bahwa ia menjadi jarimah, ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta dengan hamparan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi selanjutnya yaitu syarat pelaksanaan hukuman. Di sini hukuman dapat diakui keberadaannya dengan 3 syarat. Yang pertama itu hukuman harus ada dasarnya dari syarat. Hukum dianggap mempunyai dasar apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syarat seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti dalam hukuman tasir
dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil al-amri, maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syarat. Syariat Islam membagi hukuman menjadi 3 bagian, yaitu hudud, qiyas, diyat, dan tafsir. Kemudian syarat pelaksanaan yang kedua yaitu hukuman harus bersifat pribadi atau perorangan. Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Hal ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam itu sendiri. Kemudian syarat pelaksanaan yang ketiga atau yang terakhir yaitu hukuman harus berlaku umum. Artinya hukum harus berlaku umum, harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi dari pangkat, jabatan, status, dan kedudukannya. Di depan hukum, semua orang statusnya itu sama. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata. Nah, di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarima dan hukuman had atau qiyas diyat, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syarak. Setiap orang yang melakukan jarima hudud seperti zina, pencurian dan sebagainya akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarima yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman tasir, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan karena persamaan yang dituntut dan hukuman tasir itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya. Sebagian terdapat perilaku yang cukup dengan hukum peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara, dan sebagian lagi mungkin harus didera, atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati. Ya, mungkin itulah yang sempat kami sampaikan mengenai masalah hukuman. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Ya, untuk itu sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.